Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di masa pandemi ini membuat kita belajar dari jarak jauh atau daring. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, senantiasa itu kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan. Siapa yang mau memimpin, Nak? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada anak Ibu Indah Nuraini yang telah memimpin doa untuk kita bersama. Baik, sebelumnya untuk mengingatkan absen kita untuk hari ini, mungkin masih ada yang belum bergabung atau mungkin kendala jaringan dan sebagainya. Nah, itu sudah Ibu kirim di WA grup, ada list absen. Nah, tolong nanti masukkan, cantumkan nama kalian masing-masing di WA yang sudah Ibu kirim. Paham, Nak? Iya. Paham, Ibu. Apakah kalian sudah masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Tentang ada pemuaian? Ada yang perlu ditanya, Nak? Tentang pemuaian sebelumnya? Iya, kalau tidak ada, kita lanjutkan aja pada pertemuan kali ini itu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk kita kepada materi, itu Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Ada nampak gambarnya? Hari, Bu. Yang lain nampak gambarnya, Nak? Nampak. Iya, di situ apa gambar apa nampak? Termometer, Bu. Iya, termometer. Apa yang kalian ketahui tentang termometer ini? Coba, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, coba. Ah, ya. Kemudian siapa lagi? Coba, apa lagi yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Indah Nuraini, Bu. Indah Nuraini. Iya, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut, Nak? Iya, jenis termometer itu ada beberapa. Yang pertama ada termometer raksa, kemudian termometer alkohol, kemudian termometer untuk suhu badan, kemudian ada juga termometer digital. Nah, itu bermacam-macam. Kemudian apa lagi? Ada yang lagi yang bisa menyimpulkan gambar tersebut? Coba, siapa lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkannya, Nak, tentang gambar kita? Gak ada ya? Saya, Bu. Oh iya, siapa itu? Salsabila. Ya, coba Salsabila. Apa yang kamu ketahui tentang gambar, Nak? Pada saat suhu tubuh normal adalah 37 derajat Celcius. Iya.
Berarti yang kamu ketahui itu suhu tubuh normal itu adalah 30 derajat Celcius. Atau ada yang berpendapat lain? Coba. Iya, siapa itu? Ibu. Siti Fatima. Coba. Apa yang kamu ketahui, nak? Pada Iya, skala suhu itu ada bermacam-macam. Ada skala suhu yang memiliki skala derajat Celcius, kemudian ada Reaumur, kemudian Fahrenheit dan Kelvin. Itu merupakan skala suhu pada termometer. Iya. Baik. Sebelumnya Ibu mau menanyakan kepada kalian semua. Mengapa suhu, pertanyaan Ibu, dengarkan baik-baik. Mengapa suhu tubuh berbeda sebelum dan setelah melakukan aktivitas? Saya, Bu. Iya, coba siapa? Siapa, nak? Ibu. Siti Fatimah, Ibu. Oh iya, Siti Fatimah, silakan. Sebelum kita melakukan aktivitas tubuh kita dalam keadaan normal. Setelah melakukan aktivitas itu sudah jadi suhu tubuh berbeda karena setelah kita melakukan kegiatan sebagai contoh menyuci baju, perubahan suhu. Iya, berarti sebelum kita melakukan kegiatan itu istilahnya suhu tubuh kita itu adalah normal atau sekitar 30 derajat 37 derajat Celcius. Tetapi setelah mungkin kita melakukan aktivitas baik dia berlari, berjalan, itu otomatis suhu tubuh kita akan meningkat karena di situ hasil gerakan kita tersebut, hasil aktivitas kita tersebut akan menimbulkan keringat. Otomatis suhu tubuh kita akan meningkat. Jadi intinya di sini sangat berbeda antara suhu tubuh kita dalam keadaan diam dengan setelah melakukan aktivitas. Nah, itu dia. Kemudian manfaat kita mempelajari ini. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit manfaatnya. Itu suhu itu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat, terutamanya yaitu dalam memasak, kemudian ada mencuci, kemudian menjemur. Nah, itu semua sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada perlu yang ditanya, nak? Iya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang Ibu share screen. Nah, di situ ada tujuan, coba lihat di layar kalian. Ada di situ peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua itu peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yang harus kita capai, peserta didik harus dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dengan benar. Jadi inilah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran yang Ibu gunakan pada pertemuan hari ini yaitu model discovery learning, di mana discovery learning ini adalah penemuan masalah. Di sini kalian harus mengumpulkan beberapa masalah dari hasil percobaan melalui LKPD.
Nah, kemudian penilaian, tentang penilaian itu ada 3 penilaian yang harus Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu pada saat kita tatap maya seperti ini. Kemudian penilaian yang kedua ada tentang pengetahuan. Pengetahuan itu nanti ada di akhir pembelajaran kita tentang evaluasi, harus mengerjakan evaluasi. Kemudian yang ketiga, penilaian ketiga itu ada keterampilan. Penilaian keterampilan itu Ibu nilai pada saat kalian melakukan percobaan. Baik, sekarang Ibu membagikan LKPD. Kemudian itu bahan ajarnya sudah Ibu kirim di WA juga sebelumnya. Kemudian ada juga di situ medianya juga, media yang merupakan PPT. Kemudian ada juga LKPD. Itu mohon nanti kalian baca-baca atau mungkin sudah ada yang baca ya. Sekarang buka LKPD kalian. Di situ sudah ada pembagiannya. Masih ingat kelompok masing-masing kan? Ada kelompok mawar. Iya, ada kelompok mawar, ada kelompok melati. Kemudian Ibu harapkan itu bahan-bahan dan alatnya sudah tersedia, karena sebelumnya itu sudah Ibu umumkan harus mempersediakan atau mempersiapkan bahan untuk melakukan percobaan tersebut. Silakan untuk membuka LKPD, lakukan percobaan tersebut. Ibu tunggu waktunya 20 menit dari sekarang. Ibu tunggu waktunya 20 menit. Silakan bekerja melalui grup yang sudah ada. Nanti Ibu memantau melalui grup. Kemudian setiap percobaan itu kalian harus memfoto atau mengirimkan gambar-gambar dari kegiatan yang kalian lakukan. Di sini Ibu menayangkan apa ya? Media PPT-nya. Sebentar Ibu share dulu. Nah, di sini ada sedikit medianya, apanya? Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Mungkin sudah banyak yang membaca ini, yang telah Ibu kirimkan ini. Kemudian di situ juga ada link YouTube. Mungkin dari beberapa kalian sudah menontonnya. Sudah selesai ya, 20 menit. Sudah selesai 20 menit. Sekarang Ibu sudah bisa nak persentase? Kelompok mawar, kelompok melati? Ya, Yulianisa. Silakan persentasekan hasil percobaan kalian. Silakan. Hasil pengamatan kelompok mawar. Volume air 226 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 30 detik menjadi 39 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 90 detik adalah 45 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan 120 detik berubah menjadi 48 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 150 detik berubah menjadi 51 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan 180 detik berubah menjadi 54 derajat Celcius. Suhu setelah dipanaskan selama 180 detik
menjadi 54 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 210 detik berubah menjadi 57 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 240 detik berubah menjadi 60 derajat Celcius. Volume air 400 mili. Suhu awalnya 36 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 30 detik berubah menjadi 27 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 60 detik menjadi 8 derajat Celcius. 150 detik berubah menjadi 41 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 180 detik berubah menjadi 42 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan selama 210 detik berubah menjadi 43 derajat Celcius. Suhu setelah pemanasan 240 detik berubah menjadi 44 derajat Celcius. Demikianlah hasil pengamatan dari kelompok Mawar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada teman kalian yang telah mempresentasikan hasil percobaannya di hadapan kita bersama. Sekarang masuk kepada kelompok Melati ya. Silakan siapa yang mau presentasi, Nak? Kelompok Melati. Kok Melati. Denizat awal 30 ml. Bersuhu awal 36 derajat Celcius. Setelah 30 detik, derajat Celcius. Setelah suhu tersebut berubah menjadi 2 derajat Celcius. Setelah 90 detik, suhunya berubah menjadi 45 derajat Celcius. Setelah 120 detik, suhunya menjadi 48 derajat Celcius. Setelah 150 detik, suhunya berubah menjadi 50 detik. Suhunya berubah menjadi 54 derajat Celcius. Dan setelah 210 detik, suhunya berubah menjadi 57 derajat Celcius. Setelah 240 detik, suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Setelah kami bandingkan dengan minyak 30 ml, suhu awal minyak tersebut adalah 37 derajat Celcius. Setelah 30 detik, suhunya menjadi 38 derajat Celcius. Setelah 60 detik, suhunya berubah menjadi 45 derajat Celcius. Dan setelah 90 detik, suhunya berubah menjadi 48 derajat Celcius. Setelah 120 detik, suhunya berubah menjadi 50 derajat Celcius. Setelah 150 detik, suhunya berubah menjadi 52 derajat Celcius. Setelah 180 detik, suhunya berubah menjadi 60 derajat Celcius. Setelah 210 detik, suhunya berubah menjadi 70 derajat Celcius. Dan setelah 240 detik, suhunya berubah menjadi 100 derajat Celcius. Cukup sekian hasil pengamatan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus kepada teman kelompok Melati yang telah mempresentasikan hasil percobaan mereka di hadapan kita bersama. Kemudian, ada yang menyimpulkan hasil percobaan hari ini? Ada yang ingin menyimpulkannya, Nak? Coba silakan, siapa yang menyimpulkannya? Perubahan karena perbedaan tekanan udara, pemberian power panas.
besarnya kalor atau panas yang diberikan dan jenis bahan ini juga sangat mempengaruhi terjadinya perubahan suhu benda. Iya. Dari hasil percobaan tersebut berarti dapat kita simpulkan suhu zat itu dapat berubah karena perbedaan tekanan udara. Kemudian karena juga ada pemberian kalor atau panas. Mungkin karena setelah tadi dipanaskan, kemudian suhunya berubah, kemudian bentuknya juga berubah. Kemudian besarnya kalor atau panas yang diberikan ini juga sangat menentukan terjadinya perubahan suhu. Kemudian jenis dan bahan juga sangat mempengaruhi terhadap perubahan suhu pada benda. Mungkin itu kesimpulan dari hasil percobaan teman-teman kalian. Kemudian di situ ada Ibu kirimkan evaluasi di WA Group. Silakan cek WA Group kalian. Evaluasi ada pilihan ganda. Tolong dikerjakan. Ibu beri waktunya 5 menit dikerjakan. Setelah kalian kerjakan, kirim lagi ke WA juga. Nah, dimulai dari sekarang, 5 menit. Sudah selesai, Nak? Dikerjakan? Sudah selesai? Udah, iya. Nah, nanti Ibu cek ya. Mungkin evaluasi ini terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada yang ingin menyimpulkan, Nak, pembelajaran kita hari ini? Coba. Kesimpulan kita pada hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, siapa? Coba. Nurpatia, silakan. Nurpatia, Ibu. Nurpatia, Bu. Nurpatia, silakan. Pertama adalah kesimpulan pembelajaran pertemuan pertama yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Jika sebuah benda dipanaskan, maka suhu atau temperatur benda akan naik, sehingga sebaliknya jika benda didinginkan, maka suhu atau temperaturnya akan turun. Kalor yang diserap suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu atau temperatur zat tersebut. Zat dapat berada dalam tiga wujud, yaitu pada cair dan gas. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk tergantung perubahan suhu. Dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C. Dengan Q sama dengan kalor atau joule, M sama dengan massa 1 kilogram, C kalor jenis zat, J atau kilogram derajat Celcius. T perubahan atau derajat Celcius. Cukup sekian kesimpulan pembelajaran pertama grup melatih. Iya, berikan tepuk tangan kepada temanmu yang telah menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, plus kepada Nurpatia. Ya, Ibu, penguatan di sini itu hasil dari kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Kemudian kesimpulannya itu jika sebuah benda dipanaskan, maka suhu atau temperatur benda akan naik.
Sebaliknya, jika benda didinginkan atau penurunan atau pengurangan kalor, maka suhu temperatur atau temperaturnya itu akan turun. Kemudian kalor yang diserap suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu atau temperatur zat. Kemudian zat tersebut itu dapat tiga wujud. Yang pertama ada padat, kemudian ada cair, ada gas. Kemudian contoh-contoh dari padat itu juga kalian mungkin sudah tahu. Contoh benda padat itu apa saja, mungkin termasuk tadi mentega, kemudian ada juga es. Nah, kemudian yang cair banyak contohnya. Sebagai salah satu tadi hasil percobaan kalian ada minyak, kemudian air. Nah, kemudian contoh gas, itu banyak juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh untuk mengukur 1 kilogram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius kalor yang dilepas atau diterima oleh zat ketika berubah suhunya. Kemudian perubahan suhu ini tergantung kepada massa zat, kemudian ada jenis zat, kemudian perubahan suhu. Nah, kemudian dari yang dari tiga komponen ini, itu kita dapatkan satu rumus, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di mana Q itu adalah kalor jenis, dalam satuannya adalah joule. Kemudian M, massa itu dalam satuan kilogram. Berapa banyaknya benda, berapa banyaknya zat tersebut, itu sangat mempengaruhi oleh perubahan suhu. Kemudian kalor jenis juga sangat mempengaruhi perubahan suhu. Mungkin demikian saja kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa, Ibu nanti akan mengirimkan materi kita selanjutnya, ada tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Silakan nanti baca-baca materi yang Ibu kirimkan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Ada yang mau ditanya lagi, Nak? Ya, kalau tidak ada, marilah kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana kita telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bertatap maya seperti pada saat sekarang ini. Mungkin untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, itu dipimpin doa dulu ya. Siapa yang pimpin doanya, Nak? Nurdiana Ulfa bisa? Coba pimpin doanya, Nak. Dimut dulu, sayang. Coba dipimpin dulu doanya supaya kita Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri materi pelajaran kita pada hari ini, ada baik menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Iya, terima kasih kepada Nurdiana Ulfa yang telah memimpin doa. Mungkin dengan berakhirnya doa ini, maka pertemuan kita juga akan berakhir sampai di sini. Kemudian dilanjutkan lagi nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian saja jumpa kita hari ini. Apabila ada Ibu berkata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.